Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Kita akan mulai perenungan malam di hari Senin, tanggal 31 Januari, tanggal yang terakhir di bulan Januari. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih kesetiaan Tuhan boleh menjaga serangkaian aktivitas kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan di malam hari ini Tuhan kami bersama merenungkan firman Tuhan. Kami umat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam perenungan malam, biarlah Tuhan berkati kami. Kami akan memahami kekayaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah kepada kami semua sehingga hikmat Tuhan boleh turun atas kami, sehingga kami boleh dimengertikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Ya saudaraku, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas, pasal 12 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-40. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-40, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikatkan dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera Kristus untuk kita semua. Ya saudaraku, sebagai seorang prajurit, ketika kita melihat prajurit, baik mereka polisi, TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan lain sebagainya, seorang prajurit, ia harus siap sedia menderita. Kita tahu bahwa di negara manapun, termasuk di Indonesia, harus mengalami proses pendidikan yang tidak mudah. Pendidikan militer bukanlah proses yang mudah. Mereka berulang kali harus dilatih fisiknya, mengikuti tes psikotes apakah kejiwaannya mereka siap atau tidak. Dan akhirnya mereka mematuhi, mereka mengikuti setiap tes yang ada dan akhirnya terpilih. Mereka harus disiplin dalam segala hal, mulai dari bangun tidur, makan, dan segala aktivitas lainnya. Berlatih pun mereka juga harus disiplin. Nah, prajurit militer harus siap sedia menerima panggilan jika sewaktu-waktu kita tidak tahu, tidak kenal waktu dalam keadaan apapun, terdapat situasi yang mencekam, terdapat hal yang butuh bantuan mereka, ada sesuatu, siap tidak siap, mau tidak mau, mereka harus siap sedia, harus mau, bahkan wajib untuk menaati setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, saudaraku, sama halnya dengan prajurit. Demikian juga ada hubungannya dalam perikop pembacaan kita di malam hari ini. Yesus menggambarkan bagaimana dalam pembacaan Alkitab di malam hari ini, Yesus menggambarkan bahwa seorang hamba harus siap sedia. Ia harus siap sedia ketika sang pemilik datang. Sang hamba harus ditapati tetap setia melakukan tugas tanggung jawabnya. Ya, konteks pada zaman dahulu, Bapak Ibu Saudaraku, kondisinya itu memang belum ada listrik. Jadi masih menggunakan pelita. Nah, mereka harus sigap untuk memberikan minyak agar pelitanya tetap menyala dan tidak redup. Mereka harus sigap, mereka harus melihat, apakah minyaknya habis atau tidak. Karena mengapa? Sewaktu-waktu sang pemilik dikatakan pada pembacaan kita akan datang. Siap tidak siap, suka tidak suka, sang hamba harus siap sedia. Demikianlah juga halnya kita sebagai orang percaya dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus siap sedia, bahkan setia mengikuti Yesus
Hendaklah kita juga melakukan, melayani, menyelesaikan tugas tanggung jawab kita dalam profesi kita apapun, baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita di masyarakat, dalam pelayanan kita di keluarga, bahkan juga pelayanan kita sesama kehidupan orang beriman. Ketika Tuhan datang, dikatakan di ayat terakhir, karena Tuhan akan datang pada waktu yang tidak disangka. Sehingga ketika Tuhan datang, kita masih didapati tetap setia menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, tugas tanggung jawab ini tidak melulu tentang bagaimana kita melayani di gereja saja, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai seorang pendeta, presbiter, majelis, organis, prokantor, pengisi pujian, dan lain, tim pendoa, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita juga tetap setia melakukan tugas tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai keluarga, baik kita dalam pekerjaan kita masing-masing, karena semua yang kita layani, semua yang kita lakukan, itu semua untuk berkat kemuliaan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa harus demikian? Karena dengan kita melakukan dan menyelesaikan tugas tanggung jawab kita di dalam Tuhan adalah bukti nyata kita setia dan mengasihi Allah. Dan semua pekerjaan pelayanan kita itu akhirnya pada ujungnya harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Bapa kita di surga. Nah, saudaraku, dalam perikop kita di malam hari ini, pesan apa yang hendak disampaikan kepada kita semua? Mari bersama kita introspeksi dalam diri. Apakah kita masih tetap setia melakukan tugas tanggung jawab kita? Apakah kita masih setia dalam pelayanan kita dimanapun kita berada? Nah, pelayanan di sini adalah sesuatu yang rutinitas menjadi kegiatan keseharian kita. Pelayanan di sini sesungguhnya adalah bagaimana kita melakukan tugas tanggung jawab kita dimanapun kita berada dengan sukacita, dengan tulus hati, sesuai dengan profesi dan keberadaan kita. Misalnya ketika kita di rumah tangga, kita melayani ibu rumah tangga, kita melayani suami, melayani anak-anak dengan menyiapkan makanan. Suami melayani istri dan anak-anak dengan bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak juga menghormati melayani orang tua dengan membantu mengerjakan pekerjaan rumah, belajar dengan sungguh-sungguh sehingga boleh mendapatkan pekerjaan dan sukses di masa depan. Itulah pelayanan sederhana yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Melayani dari hal-hal yang sederhana, simple, tapi kita melakukannya dengan kesetiaan. Begitu juga dalam janji dan komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia dalam pekerjaan Allah. Apa itu pekerjaan Allah? Memperhatikan, menolong sesama kita yang membutuhkan. Apakah selalu harus dengan materi? Tidak harus, saudaraku. Kita datang memberikan perhatian, memberikan support, itu menjadi spirit. Kita datang membawa doa, itu menjadi kekuatan besar bagi saudara kita yang membutuhkan pertolongan, support kita. Namun jika kita memiliki berkat lebih, kita boleh membagikan, kita boleh memberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Inilah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah lainnya adalah menyatakan kasih kepada sesama, menjadi pembawa damai di tengah-tengah pertikaian yang terjadi, dan tetap selalu berbuat baik. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita tetap ditemukan setia melakukan pekerjaan Allah. Setia melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat melayani Tuhan dengan sesama, dengan apapun yang kita lakukan, karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan di malam hari ini. Kami bersama dikuatkan, dimengertikan oleh firman Tuhan. Kami harus tetap setia melayani Tuhan dalam berbagai macam profesi. Baik kami yang melayani dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan juga pelayanan kami, kehidupan beriman kami bersama di dalam gereja. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan dan tetap setia melayani sampai akhir. Sehingga ya Tuhan kami tetap memberkati, kami tetap disertai Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami seluruhnya hanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.